Tanggapannya terkait Pak Koster sendiri kan akan mengeluarkan aturan untuk para WNA asing di Bali supaya lebih tertib. Nah, tanggapan dari Pak Wayan sendiri seperti apa? Ya, yang jelas kita melihat memang pertama kan regulasi ya terkait dengan pariwisata Bali ini kan sudah jelas. Kita punya peraturan daerah Provinsi Bali nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Highlightnya jelas bahwa pariwisata Bali ini adalah berdasarkan pariwisata budaya. Berarti kenyamanan, ketentraman, ketertiban yang dilandasi oleh budaya menjadi harga yang tidak boleh ditawar dalam kepariwisataan kita. Akhir-akhir ini memang kita melihat kelakuan wisatawan begitu masif melakukan pelanggaran dalam berbagai sisi ya. Tidak hanya di lalu lintas, tapi juga ada yang mencuri, kemudian ada juga yang tidak senonoh, bahkan ada yang merecoki tempat suci, kemudian ada juga yang menjadi kompetitor masyarakat di sektor formal maupun non formal sebagai pekerja, kemudian ada juga yang bahkan sampai menjual sayur, bahkan ada juga yang sampai mengais sisa-sisa hasil upacara orang, yaitu hasil upacara masyarakat untuk entah mau dipakai apa. Yang jelas kelakuan aneh-aneh bule ini terjadi begitu masif akhir-akhir ini. Meskipun saya sebagai pelaku pariwisata sejak tahun 70 kita sudah melihat kelakuan aneh bule itu sebenarnya sudah ada. Di mana di tahun 70-an wisatawan yang banyak berkunjung ke daerah kita itu kan Amerika. Pada saat itu kita kenal ada wisatawan hippies yang kelakuannya suka telanjang bulat kalau dia berkunjung ke pantai, kemudian berjalan-jalan di area masyarakat, mereka berpakaian yang seadanya begitu. Kemudian juga kita kenal dulu ada lesbi, homoseksual, kemudian gigolo, kemudian juga kita kenal mereka menjual narkoba seperti yang sekarang. Kalau dulu ada namanya hasis, kemudian ada namanya opium, kemudian ada namanya marijuana atau ganja, dan kita tidak mengenal seperti ekstasi yang sekarang. Sebenarnya kelakuan aneh wisatawan itu sebenarnya sudah terjadi dari sejak dulu. Hanya saja memang ini kita bicara volume, karena dulu jumlah wisatawan yang mengunjungi Bali tidak terlalu banyak ya di tahun 70-an, 80-an, puncaknya itu kan di tahun 2019. Jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali berjumlah 6.250.000 jiwa, dan bisa kita bayangkan jumlah penduduk Bali hanya 4,5 juta. Jadi wisatawan mancanegaranya sudah jauh lebih banyak, apalagi ditambah dengan wisatawan domestik yang mencapai 10 juta. Jadi total ada 16 juta lebih wisatawan, sementara jumlah penduduk Bali hanya 4,5 juta. Berarti total wisatawan yang masuk Bali itu ada 16 juta atau 4 kali lipatnya. Nah, oleh karena itu ini butuh pengawasan yang ekstra. Karena Bali sebagai destinasi pariwisata tentu ada langkah-langkah yang spesifik yang harus menjadi treatment buat Bali sebagai destinasi internasional. Nah, bagaimana Pak Gubernur menyikapi kondisi kekinian? Sebagaimana penyampaian Pak Gubernur bahwa ada dua poin yang membuat sedikit kita di masyarakat, terutama di destinasi, agak sedikit merasa gundah, yakni statement Pak Gubernur tentang pelarangan wisatawan asing untuk tidak boleh lagi menyewa sepeda motor dan diarahkan kepada travel. Nah, ini membuat masyarakat gundah. Tapi yang satunya lagi tentang pencabutan visa on arrival khusus untuk warga Rusia dan Ukraina. Di satu sisi kita relatif mendukung pernyataan Pak Gubernur, hanya saja memang setelah mendengar penjelasan dari imigrasi bahwa akan sangat sulit untuk mencabut POA Rusia dan Ukraina karena aturannya jelas bahwa aturan POA itu berlaku seluruh Indonesia dan tidak bisa bersifat parsial atau ada yang dikecualikan. Nah, tentu ini dari perspektif kita sebagai pelaku usaha, kita mendorong Pak Gubernur untuk mengambil langkah-langkah strategis melalui unit teknisnya. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi dan juga berkoordinasi dengan unit-unit penegak aturan, dalam hal ini juga imigrasi. Karena kita sudah jelas bahwa aturan penertiban orang asing itu kan leading sektornya ada di imigrasi melalui Permenkumham nomor 50 tahun 2016 bahwa penegakan atau pemantauan orang asing dilakukan oleh Tempora, ini jelas. Nah, oleh karena itu statement Pak Gubernur untuk berencana mengeluarkan SE tentang pelarangan wisatawan untuk menyewa sepeda motor, saya kira ini perlu dikaji lebih dalam karena masyarakat kita lebih dari 1.300 warga kita di kawasan destinasi yang tersebar di Bali adalah menjadi persewaan melakukan kegiatan rental bike yang memang kegiatan ini terjadi di seluruh destinasi di dunia. Hanya saja persoalannya satu, di wilayah kita di Bali persewaan sepeda motor ini tidak terlihat ada SOP yang standar. Meskipun jelas bahwa setiap wisatawan dia tahu aturan apa yang harus dia ikuti ketika memasuki negara lain. Wisatawan itu relatif
tahu aturan. Hanya saja ketika melihat di negara kita, terutama di Bali, mereka melihat ada juga warga yang tidak pakai helm, ada juga warga yang mungkin gampang menyewa sepeda motor. Artinya fasilitas yang diupayakan untuk diperoleh oleh wisatawan di Bali itu terlalu mudah, sehingga mereka merasa oh rupanya seperti tidak ada aturan gitu. Nah akibatnya mereka membuat perlakuan atau menjadi perilaku mereka tumbuh liar di sini karena mereka menganggap di sini sangat freedom atau terlalu bebas. Nah inilah yang kita butuhkan adalah bukan kita di hilir, tetapi dari hulu ke hilir. Yang pertama adalah terkait regulasi. Harapan kita dari pelaku pariwisata sederhana saja. Bagaimana aturan atau law enforcement ditegakkan dan berlaku adil untuk semua pihak, baik wisatawan maupun warga. Kemudian yang kedua, persewaan sepeda motor dibuatkan SOP-nya, karena dulu di zaman tahun 90-an ke bawah, itu para penyewa sepeda motor, mereka membuat satu persekutuan atau organisasi namanya Bakor Motor, Badan Koordinasi Persewaan Sepeda Motor. Mereka punya SOP, minimal itu SIM internasional. Jika wisatawan tidak punya SIM internasional, mereka tidak berikan. Mereka menyewa sepeda motor. Sekarang beda, asal mau bayar, mereka dikasih. Tapi kita maklum, ini adalah pertumbuhan pariwisata kita habis pandemi yang begitu meluluhlantakkan semuanya, bahkan pertumbuhan ekonomi kita minus 9,32% dan masyarakat butuh uang. Ya wajar, di satu sisi masyarakat begitu harga disepakati, mereka bisa memberi. Hanya saja memang perlu pengetatan. Oleh karena itu unit ini sekarang Dinas Perhubungan, Pol PP, unit pengeluar perizinan dalam ini DPMPTSP, ini harus berkolaborasi untuk memberikan yang pertama adalah pembinaan secara komprehensif kepada pelaku persewaan sepeda motor dan mobil. Yang kedua, bagaimana SOP mereka bisa standar semuanya. Dari situlah aturan ditegakkan. Nah, terhadap wisatawan bagaimana? Terhadap wisatawan pun sama. Mereka yang melanggar aturan, ya berlakukan hukum di negara kita. Saya kira tidak akan menjadi persoalan. Kendalanya hanya satu. Aparat kita, sebagian besar mungkin dari komunikasi, ada kendala. Terutama masalah bahasa. Apalagi yang melanggar itu wisatawan Rusia. Mereka tidak bisa bahasa Inggris. Yang bisa mereka lakukan bahasa Rusia. Nah, oleh karena itu kami pelaku pariwisata, karena saya adalah ketua aliansi pelaku pariwisata marginal Bali, merindukan kembali hadirnya Tourist Police atau polisi pariwisata yang dahulu di tahun 90-an sampai tahun 2000 sampai 2003 yang saya ingat. Tourist Police inilah yang begitu disegani oleh wisatawan. Mereka bisa berbahasa Inggris, mereka tampil dengan sopan, berdasi, naik kuda, naik kendaraan ATV, naik sepeda pancal, dan menunjukkan sebuah pengawasan yang spesifik kepada wisatawan. Dan ini yang kita harapkan kembali dibangkitkan, karena polisi pariwisata sekarang nggak pernah muncul. Entah apa yang terjadi, sehingga kita mendorong Pak Kapolda Bali agar membangkitkan kembali polisi pariwisata. Itu satu. Yang kedua adalah honorary police atau polisi kehormatan, yang biasanya pesertanya bule, karena kita tahu, ingat ada namanya Stephen dari Australia. Dialah yang biasanya secara spontan melakukan razia kepada warganya sendiri, terutama warga negara asing yang naik sepeda motor tidak menggunakan helm, dia langsung stop. Oleh karena itu kita ingin diaktifkan kembali honorary police yang melibatkan warga negara asing, kemudian tourist police atau polisi pariwisata yang terlihat di destinasi. Nah, setelah itu ya tentu Bali ini membutuhkan adanya guidebook atau buku panduan. Setiap wisatawan yang masuk Bali hendaknya memegang buku saku tentang how to to welcome to Bali. Bagaimana dia bisa masuk ke Bali. Dulu pernah ada buku guidebook to Bali. Kita berharap buku itu ada kembali sehingga wisatawan punya panduan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di Bali ketika mereka landing di Bandara Ngurah Rai. Nah, jadi penyampaian Pak Gubernur yang kedua tentang visa on arrival, di satu sisi memang kita dukung karena tujuannya adalah untuk memberikan semacam efek taat gitu ya kepada wisatawan terutama Rusia dan Ukraina. Namun demikian kita berharap ada koordinasi yang baik antara Pak Gubernur dengan pihak imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM. Prinsip bahwa kita berharap wisatawan tetap masih bisa datang ke Bali dari manapun mereka. Yang penting mereka memiliki mengikuti aturan yang ada di negara kita, terutama di Bali, karena kita memiliki adat dan budaya yang harus mereka juga hormati dengan empati dan simpati. Persoalannya adalah sekarang kita butuh adanya penguatan, pendampingan, pembinaan kepada unit-unit seperti misalnya persewaan sepeda motor. Itu harus ada asistensi dari pemerintah daerah menyangkut bagaimana mereka mendapat pembinaan. Ini yang tidak pernah ada. Jadi kepada pelaku usaha akomodasi mereka mendapatkan sertifikasi keamanan dari Polda. Sedangkan pelaku usaha rental mereka tidak mendapat asistensi dari manapun, sehingga inilah yang berakibat terjadinya bias dalam tata cara pengelolaan ini, yang berakibat sekarang efeknya wisatawan
melakukan aksi yang norak, belum lagi aksi-aksi yang lain. Oleh karena itu, sekali lagi dari pihak kita berharap pemerintah tegakkan law enforcement atau tegakkan aturan dengan tegas dan tuntas, kemudian berikan pembinaan kepada pelaku usaha persewaan kendaraan dan juga pelaku usaha kegiatan lainnya di destinasi. Mumpung kita bersiap menyambut era normal nanti setelah pandemi ini, agar semua unit-unit yang berkaitan dengan kepariwisataan mendapatkan pembinaan secara non-fisik menyangkut tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagaimana kita menyelenggarakan kepariwisataan yang berstandar budaya Bali.